Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial Oracle VirtualBox. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa mode setting network lewat VirtualBox. Oke. Jadi di dalam Oracle VirtualBox itu kita bisa melakukan konfigurasi network yang bermacam-macam modenya. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan artikel dari salah satu situs web namanya nakivo.com/blog/virtualbox-network-setting-guide. Oke, di sini ada panduan bagaimana men-setting network atau jaringan komputer di VirtualBox. Jadi yang namanya setting network di dalam VirtualBox itu ada bermacam-macam, sama seperti kita melakukan setting network di dunia nyata. Jadi intinya kita bisa membuat sebuah jaringan komputer di dalam komputer kita sendiri lewat VirtualBox. Oke, kita scroll ke bawah. Nah ini dia, ini yang penting nih, VirtualBox Network Mode. Jadi ada beberapa mode VirtualBox Network atau beberapa mode jaringan komputer di VirtualBox yang dapat kita gunakan sesuai kebutuhan. Ada Not Attached, Net Network, Bridge Adapter, Internal Network, Host Only Adapter, dan Generic Driver. Di sini kita nggak akan bahas semuanya, kita akan bahas yang penting-penting saja yang biasa orang gunakan di VirtualBox ini. Yang Not Attached nggak akan kita bahas. Not Attached ini artinya tidak terhubung ke jaringan, jadi cuma VirtualBox tanpa jaringan komputer, itu nggak akan kita bahas. Oke, yang kita bahas kali ini cuma dua dulu. Pertama net dan kemudian net network. Oke, yang pertama net. Apa itu net? Kalau Anda sudah pernah belajar jaringan komputer, pasti Anda tahu yang namanya net. Net itu Network Address Translation. Buat yang belum tahu ya, net itu adalah sebuah protokol di jaringan komputer yang kepanjangannya Network Address Translation yang berguna untuk menghubungkan jaringan luar atau external network termasuk internet supaya bisa diakses dari guest OS, supaya bisa diakses oleh internal network atau dalam kasus kali ini adalah guest OS, yaitu virtual machine yang ada di VirtualBox. Jadi VirtualBox ini kita bisa hubungkan ke protokol NAT supaya bisa mengakses internet dan jaringan komputer yang ada di luarnya. Biar lebih gampang, nah ini ada gambarnya, ada diagramnya. Di sini skenarionya kita punya jaringan internet, contohnya di tempat saya ini, saya punya jaringan internet di tempat saya. Jaringan internet ini terhubung ke sebuah router dan routernya terhubung lewat kabel ke komputer saya. Nah, komputer saya ini terinstall VirtualBox seperti yang lagi digunakan. Kemudian VirtualBox ini ada protokol NAT. Nah, protokol NAT ini, nah ini nih duanya nih, menghubungkan virtual machine yang ada di VirtualBox ini terhubung. Jadi VirtualBox saya ini terhubung ke protokol NAT yang disediakan oleh VirtualBox supaya bisa mengakses jaringan di luar, bisa mengakses internet, bahkan bisa mengakses komputer lain yang sedang terhubung ke jaringan internet saya di tempat saya ini. Jadi ini internet, nah internet ini, kemudian jaringan, kemudian komputer lain, perangkat lain yang terhubung ke switch ini bisa diakses oleh VM yang ada di sini. VM yang ada di VirtualBox, internet dan perangkat lain ini adalah eksternal, tapi bisa diakses oleh VM ini, VM1 dan VM2 ini, sedangkan mereka berada di dalam jaringan internal VirtualBox menggunakan protokol NAT sehingga mereka bisa berkomunikasi. Oke, biar lebih jelas kita praktek ya. Oke, untuk prakteknya, oke, di sini saya punya dua buah Linux Live Slacks, ada Slacks 1 dan Slacks 2 yang akan saya gunakan untuk praktek. Oke, untuk menggunakan mode NAT
kita pilih salah satu VM. Di sini saya pakai Slex, klik kanan, kemudian klik setting, kemudian di bagian network. Nah, di bagian attach to-nya pilih yang net doang ya, net polos, bukan net network. Net, kemudian klik OK. Kemudian kita start, kita jalankan. Oke, kita tunggu, dia lagi booting. Oke, sudah jalan. Ini Linux Slex. Kita klik startnya di sini, kemudian kita klik Net Manager. Oke, kita lihat IP-nya 10.0.2.15. Kebetulan sama nih. IP-nya sama nih, yang di sini nih sama dengan IP yang didapat di Slex 1 ini. Kebetulan sama. Oke, terus kita coba nih, setelah dia dapat IP, karena dia terhubung ke net, dia bisa mengakses jaringan di luarnya. Contohnya ke internet. Nah, misalnya kita ping ke DNS-nya Google deh. Tuh, dia bisa ngeping ke DNS Google. Kemudian dia bisa ngeping ke komputer yang lagi saya pakai ini. Komputer saya IP-nya berapa nih? Nah, ini dia nih, 192.168.1.10. Coba ping ke komputer saya sendiri. Titik 10. Bisa banget. Dan kebetulan dia juga bisa ngeping ke komputer lain, ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan saya di tempat saya ini, di rumah. Nah, IP-nya berapa ya? Nah, ini contohnya handphone saya. IP-nya ini 2 belakang ya, 192.168.1.2. Loh, dia bisa ngeping ke handphone saya ini. Nah, inilah salah satu keuntungan kita menggunakan network address translation di VirtualBox, sehingga OS kita, VM kita, si guest OS ini bisa mengakses jaringan eksternal. Oke, salah satu kelebihannya lagi, kita bisa menggunakan lebih dari satu VM dengan IP yang sama. Coba perhatiin di sini IP di sini. 10.0.2.15 ini juga sama, 10.0.2.15. Sekalipun mereka menggunakan IP yang sama, tapi mereka tidak bisa terhubung satu sama lain. Ini tidak bisa terhubung satu sama lain ini. Nggak ada hubungan. Namun si VM1 dan VM2 ini sama-sama bisa mengakses jaringan eksternal, bisa mengakses internet dan bisa mengakses perangkat yang lain yang ada di jaringan eksternalnya. Oke, kita coba ya. Oke. Kita jalankan Slex 2, tapi sebelumnya kita masuk ke settingnya, kita ubah networknya ke net, kemudian klik OK, kemudian kita start. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah jalan, klik start. Kita lihat IP-nya 10.0.2.15 sama persis dengan Slex yang 10.0.2.15 sama persis. Bahkan dia secara jaringan juga bisa ngeping ke internet juga. Nah, bisa ngeping ke internet dan bisa ngeping ke jaringan lain yang ada di tempat saya ini, 192.168.1.2. Nah, bisa ngeping ke handphone saya ini, karena handphone saya terhubung ke WiFi di rumah, dan PC yang saya gunakan ini juga terhubung ke switch yang sama dengan handphone ini. Cuma handphone saya lewat WiFi, kalau PC saya lewat kabel, tapi di satu jaringan yang sama, di segmen yang sama. Oke, inilah keuntungannya kita menggunakan net. Dan tentunya net ini kalau kita menggunakan net doang ya, net yang polos ini, masing-masing VM tidak dapat berhubungan satu sama lain. Sekalipun mereka IP-nya sama, tapi mereka di jaringan yang berbeda. Paham ya? Paham dong? Oke, kita masuk ke mode yang selanjutnya. Untuk mode yang selanjutnya namanya Net Network.
Net network ini sebenarnya sama dengan net yang tadi yang sebelumnya yang net doang. Nah, ini net network ini bedanya dengan net doang. Kalau net network ini kita bisa menggunakan switch virtual. Nah, virtual switch yang ini. Nah, ini di dalam VirtualBox host ini disediakan yang namanya switch virtual. Nah, switch virtual ini akan menghubungkan antara VM 1, 2, dan 3 seandainya kita menggunakan lebih dari satu VM ke jaringan yang sama. Jadi intinya kita punya jaringan LAN atau local area network di dalam komputer kita sendiri. Asik ya, kita bisa buat jaringan komputer kita sendiri tanpa harus beli switch. Kita cukup menjalankan virtual machine sebanyak yang kita mau, terus hubungkan semuanya ke satu jaringan LAN. Dan mereka dapat IP-nya masing-masing. Contohnya ini 10.0.2.5, ini 10.0.2.6, dan ini titik 2.7. Dan mereka bisa ngeping satu sama lain, berhubungan satu sama lain, dan bisa mengakses external network, bisa mengakses ke internet, bisa mengakses ke perangkat lain yang ada di jaringan di luarnya. Sama seperti si net yang tadi, yang net doang. Cuman bedanya ini ada satu grup, satu kelompok. Nah, satu kelompok local area network. Tapi kalau yang net doang tadi itu cuman satu perangkat, dua perangkat, dan IP yang sama. Ini satu jaringan komputer di dalam komputer. Jadi punya jaringan komputer punya jaringan LAN di dalam komputer dan bisa terhubung ke internet dan external network. Oke, untuk gampangnya kita praktek aja langsung. Kebetulan si Slex ini udah jalan. Enaknya di VirtualBox kita bisa mengganti mode network tanpa harus mematikan OS, men-shutdown OS. Kita nggak perlu shutdown, kita nggak perlu restart, kita bisa ganti langsung mode networknya. Ini si Slex ini masih jalan nih dua-duanya. Kita bisa ganti langsung. Gantinya gampang. Kita klik kanan si Slex 1 dulu, kemudian klik setting, lalu masuk ke network. Nah, di bagian attach to-nya kita ganti jadi net network. Klik OK. Begitu juga yang Slex 2. Kita ganti netnya jadi net network, klik OK. Nah, sekarang kita coba lihat di Slex 1. Nah, IP-nya berubah nih. IP-nya jadi 10.0.2.9. Begitu juga yang di Slex 2. IP-nya berubah jadi 10.0.2.11. Mirip ya segmennya ya dengan contoh di sini ya. 10.0.2. sekian. Ini titik 5.6.7. Kalau di VM yang saya gunakan praktek ini belakangnya 9, yang satu lagi belakangnya 11. Mereka di satu segmen yang sama. Dan tentunya karena mereka di satu jaringan yang sama, di LAN yang sama, mereka bisa ngeping satu sama lain. Contohnya ini, di Slex 1 ini ngeping ke Slex 2. Ping 10.0.2.11 mau nggak ngeping ke sebelahnya? Oke, mau. Begitu juga yang Slex 2 ping 10.0.2.9 mau. Oke, mau. Jadi mereka bisa ngeping satu sama lain, dan tentunya mereka bisa ngeping ke internet. Dua-duanya bisa. Ping ke DNS-nya Google. Bisa. Ini juga sama. Ping ke DNS Google. Oh, salah. Ping 8.8. Oke, bisa sama-sama ngeping ke DNS-nya Google, dan tentunya mereka bisa ngeping ke jaringan internal. Jaringan internal saya. Jaringan internal di rumah saya ini. Yang IP-nya 192.168.1 sekian-sekian. Ini segmennya. Oke, coba. Ping 192.168.1.10. Bisa nggak? Bisa. Bahkan ngeping ke handphone saya. Ping 192.168.1.2. Oke, bisa. Gimana? Gampang? Gampang ya? Paham dong pasti.
Ini gampang banget. Ya inilah keuntungan kita menggunakan Oracle VirtualBox. Kita bisa buat local area network kita sendiri di dalam komputer kita sendiri buat praktek jaringan komputer. Oh ya, satu hal lagi saya lupa kasih tahu. Sekalipun si kedua guest OS ini, si Slack 1 dan Slack 2 ini bisa mengakses internet dan eh, jaringan fisikal yang ada di tempat saya, sekalipun dia bisa ngeping ke handphone saya, bisa ngeping ke komputer saya, tapi dari jaringan eh, mana sih gambarnya tadi? Oke, gini. Oke, sekalipun si VM 1, 2, dan 3 ini bisa ngeping ke perangkat lain, misalnya di sini ada perangkat lain nih. Nah, sekalipun si VM 1, 2, 3 ini bisa ngeping ke sini. Nah, bisa ngeping ke sini, tapi kalau perangkat yang di sini, nah, perangkat di sini yang terhubung ke switch ini, entah komputer, entah laptop, entah handphone, ini nggak bisa ngeping ke VM, nggak bisa. Ini juga nggak mungkin, nggak bisa ngeping ke VM, nggak bisa. Kenapa ya? Ini aturan sistem yang dibuat oleh VirtualBox, sengaja dibikin seperti itu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi intinya ini cocok buat pembelajaran jaringan komputer kalau Anda mau praktek, misalnya Anda nggak punya switch di rumah. Sebenarnya bisa dibikin supaya bisa dibikin sih sebenarnya supaya si perangkat yang ada di sini yang di jaringan rumah Anda ini terhubung ke VM bisa ngeping, bisa. Kita gunakan metode namanya port forwarding, tapi itu nggak akan saya bahas di sini. Ya memang aturan sistemnya seperti itulah intinya. Oke, di kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas mengenai praktek jaringan komputer menggunakan di VirtualBox. Tadi kita sudah bahas dua mode protokol, pertama NAT dan kedua NAT network. Jadi sekarang silakan Anda praktek supaya bisa lebih paham dan lebih lancar. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.